nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah, NIM 2021010092. Saya dari semester 7 kelas R1A. Di sini saya akan membahas isu-isu kontemporer pendidikan mengenai pendidikan khusus. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, pendidikan adalah hak semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dunia pendidikan khusus di Indonesia. Pendidikan khusus adalah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik individu yang memiliki hambatan fisik, intelektual, dan emosional, sosial, atau sensorik. Pendidikan ini bertujuan memberikan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi akademik, sosial, dan emosional mereka secara optimal. Nah, teman-teman, apa saja sih isu-isu dalam pendidikan khusus dan bagaimana solusinya? Nah, isu-isu dalam pendidikan khusus yang pertama yaitu kekurangan tenaga pendidikan yang kompeten atau guru yang ahli dalam pengajaran anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak guru belum memiliki pelatihan khusus untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pasti membuat proses belajar mengajar kurang optimal, karena memang anak yang berkebutuhan khusus pasti belajarnya agak lambat atau paham yang berbeda dengan anak yang lain. Nah, ketika guru belum bisa untuk menangani anak seperti itu, pastinya membutuhkan kesabaran yang lebih besar dan lebih bisa untuk memahami anak tersebut. Nah, yang kedua itu kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Nah, sekolah-sekolah masih minim fasilitas seperti ruang terapi, alat bantu belajar, dan aksesibilitas untuk anak-anak dengan disabilitas fisik. Tentunya anak berkebutuhan khusus pasti belajarnya memerlukan yang namanya alat bantu dong untuk belajarnya begitu. Nah, yang ketiga itu stigma sosial. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka sulit mendapatkan dukungan penuh terhadap anak yang berkebutuhan khusus, seringkali dikucilkan atau diledek. Nah, yang keempat itu kurangnya implementasi kebijakan. Meskipun sudah ada undang-undang tentang pendidikan inklusif, nah pelaksanaannya masih jauh dari ideal gitu. Nah, apa sih solusinya? Itu yang pertama, pelatihan intensif bagi guru. Nah, pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi guru agar mampu mengelola pembelajaran yang inklusif. Dan yang kedua, peningkatan fasilitas dan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti perangkat lunak, pembelajaran khusus, serta menyediakan fasilitas fisik yang mendukung kebutuhan anak-anak disabilitas. Nah, yang ketiga itu kampanye kesadaran publik, melakukan kampanye di masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, yang keempat itu penguatan kebijakan dan pengawasan. Nah, pemerintah itu perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Nah,
Jadi, pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua dengan kolaborasi antara guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung bagi semua anak. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di sekolah kami menyelenggarakan workshop tentang pentingnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam mendukung pengembangan pendidikan inklusi. Tujuan dari workshop ini yaitu agar wali murid dan guru lebih memahami bahwa pentingnya kolaborasi agar perkembangan belajar setiap anak terpantau dan berkembang secara optimal. Selain itu, wali murid dan guru belajar tentang mengenali emosi anak supaya bisa menghadapi ketantruman anak dengan cara yang tepat.